Hello everybody, welcome back to Kang Guru. Pada pertemuan keempat ini kita akan mempelajari pola keempat atau pola terakhir dari 4 pola dasar yang harus Anda pahami untuk menguasai dasar-dasar bahasa Inggris. Pola keempat yang harus Anda kuasai adalah penggunaan modal auxiliary verb. Dan untuk mengingatkan Anda kembali, berikut adalah materi yang telah kita pelajari pada 3 pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan pertama kita telah mempelajari penggunaan to be, yakni penggunaan am, is, are, was, dan were. Do you still remember how to use to be? Apakah Anda masih ingat bagaimana cara menggunakan to be? Ingat, to be hanya digunakan dengan 1. Noun, adjective, dan adverb. 2. Verb atau kata kerja bentuk ketiga, yaitu digunakan untuk membuat kalimat pasif. Dan 3. To be digunakan dengan verb ing untuk membuat kalimat bentuk continuous tense. Silakan Anda simak kembali video pertemuan pertama untuk menyegarkan ingatan Anda kembali tentang penggunaan to be. Kemudian pada pertemuan kedua, kita telah mempelajari penggunaan to do, yaitu penggunaan do, does, dan did. Inti dari materi ini adalah penggunaan verb 1 dan verb kedua. Untuk lebih jelasnya, silakan Anda lihat video pertemuan kedua. Dan pada pertemuan ketiga, kita telah mempelajari penggunaan to have, yaitu penggunaan have, has, dan had. Have, has, dan had digunakan untuk membuat kalimat present perfect tense dan past perfect tense. Silakan simak kembali videonya untuk lebih jelasnya. Baiklah, kita kembali ke pembahasan tentang modal auxiliary verb. Apakah yang dimaksud dengan modal auxiliary verb itu? Modal auxiliary verb merupakan kata kerja bantu yang digunakan untuk memberikan makna tambahan pada kata kerja utama. Modal auxiliary verb ini ditempatkan sebelum kata kerja utama. Anda tidak perlu dipusingkan dengan nama atau istilah ini. Semakin Anda belajar bahasa Inggris, semakin Anda akan akrab dengan beragam istilah seperti ini. Saya jamin akan semakin menyenangkan. Penggunaan modal auxiliary verb adalah penggunaan dari can, could, will, would, shall, should, may, might, must, dan ought to. Apabila Anda membaca buku grammar bahasa Inggris, Anda akan menemukan beberapa modal auxiliary verb yang lainnya. Namun untuk pertemuan kali ini, apa yang akan kita bahas sudah cukup untuk memberikan pemahaman pada Anda tentang penggunaan modal. Di lain pertemuan, kita akan membahas modal lebih detail lagi. Modal auxiliary verb dapat digolongkan dalam bentuk present dan past. Can adalah bentuk present dan could adalah bentuk pastnya. Sedangkan artinya adalah bisa atau dapat. Will adalah bentuk present, sedangkan bentuk pastnya adalah would. Dan artinya adalah akan. Shall adalah bentuk present, sedang bentuk pastnya kira-kira apa ya? Should. Oke, good. Dan artinya akan atau seharusnya. May adalah bentuk present, untuk bentuk lampaunya adalah might, yang memiliki arti boleh atau mungkin. Must adalah bentuk present, dan tidak memiliki bentuk past, sedangkan artinya adalah harus. Ought to adalah bentuk present dan juga tidak memiliki bentuk past. Ought to dan should memiliki arti yang sama, yakni seharusnya. Should walaupun bentuk lampau, namun dapat digunakan dalam bentuk present. Modal auxiliary verb memiliki rumus yang sangat mudah karena tidak ada pengulangan subjek seperti pada to be, to do, dan to have. Berikut adalah rumus dari modal auxiliary verb. Untuk kalimat positif, rumusnya adalah subjek plus modal kemudian plus verb 1. Untuk kalimat negatif, rumusnya adalah subjek plus modal plus not plus verb 1. Sedangkan untuk kalimat tanya atau interrogative, rumusnya adalah modal plus subjek plus verb 1. Berikut adalah contoh penggunaan dari rumus di atas. Andi akan mengambil buku itu. Andi will take that book. Andi sebagai subjek, will sebagai modal, take sebagai verb 1, dan that book adalah objeknya. Ini untuk kalimat positif. Kemudian bagaimanakah bentuk negatifnya? Bentuk negatifnya adalah Andi will not take that book. Andi tidak akan mengambil buku itu. Lalu, bagaimanakah bentuk interrogatif atau tanyanya? Bentuk interrogatifnya yakni, will Andi take that book? Apakah atau akankah Andi mengambil buku itu? Sampai di sini, apakah dapat dipahami? Oke, let's go on. Mari kita lanjutkan. Rumus dengan contohnya di atas adalah kalimat aktif yang dapat dijadikan kalimat pasif. Anda pasti tahu yang disebut dengan kalimat aktif dan pasif. Mudahnya, dalam bahasa Indonesia, kalimat aktif adalah kalimat yang menggunakan imbuhan ber, me, dan lain-lain. Sedangkan kalimat pasif menggunakan imbuhan di atau ter. Sekarang bagaimanakah cara membuat kalimat pasif dengan modal auxiliary verb? Contoh kalimat yang sudah kita buat adalah Andi akan mengambil buku itu.
Ini adalah kalimat aktif karena menggunakan imbuhan berupa awalan me pada kata mengambil. Jika dijadikan kalimat pasif, maka akan menjadi buku itu akan diambil oleh Andi. Dari mengambil menjadi diambil adalah perubahan dari aktif menjadi pasif. Nah, sekarang bagaimana cara menjadikan kalimat Andi will take that book menjadi kalimat pasif? Tentu saja sangat mudah. Pada pembahasan tentang penggunaan to be, yakni penggunaan am, is, are, was, dan were di pertemuan pertama, salah satu dari penggunaan to be adalah dipakai untuk membuat kalimat pasif dengan rumus to be plus verb 3. Jadi kesimpulannya, untuk membuat kalimat pasif pasti dibutuhkan to be dan verb ketiga. Untuk to be yang digunakan dengan model auxiliary verb untuk membuat kalimat pasif, tentu saja bukan am, is, are, was, dan were, melainkan bentuk lain. To be akan mengalami transformasi atau perubahan seperti halnya dengan Megatron yang berubah menjadi pesawat dan Bumblebee yang berubah menjadi mobil. To be selain am, is, are, was, dan were juga bisa berbentuk be, been, dan being. Penggunaannya tentu saja berbeda-beda. Penggunaan am, is, are, was, dan were sudah kita bahas pada pertemuan pertama. Untuk membuat kalimat pasif dengan model auxiliary verb yang dibutuhkan adalah be. Berikut adalah rumus kalimat pasif dengan model auxiliary verb. Subject plus model plus be plus verb 3 untuk kalimat positif. Subject plus model plus not plus be plus verb 3 untuk kalimat negatif. Model plus subject plus be plus verb 3 untuk kalimat tanya atau interrogatif. Oke, sekarang kita kembali pada contoh kalimat aktif yang sudah kita buat di atas. Andi akan mengambil buku itu. Andi will take that book. Ini adalah kalimat aktif. Untuk kalimat pasifnya akan menjadi buku itu akan diambil oleh Andi. Berdasarkan rumus di atas, maka kalimat pasifnya menjadi that book will be taken by Andi. Untuk kalimat positif, that book will not be taken by Andi. Buku itu tidak akan diambil oleh Andi. Untuk kalimat negatif, will that book be taken by Andi? Apakah atau akankah buku itu diambil oleh Andi? Untuk kalimat tanya atau interrogatif. So, have you understood? Apakah Anda sudah paham? Apabila Anda sudah paham, mari kita lanjutkan. Pada pertemuan pertama, kita telah dijelaskan bahwa di samping untuk membuat kalimat pasif, to be juga digunakan dengan noun, adjective, dan adverb. Coba lihat kembali video pertemuan pertama. Demikian juga dengan model auxiliary verb dapat diikuti oleh noun, adjective, dan adverb dengan menambahkan be. Dan berikut adalah rumusnya. Subject plus model plus be plus noun, adjective, adverb untuk kalimat positif. Subject plus model plus not plus be plus noun, adjective, adverb untuk kalimat negatif. Model plus subject plus be plus noun, adjective, adverb untuk kalimat tanya atau interrogatif. Untuk semakin memahaminya, perhatikan contoh berikut ini. Contoh dengan noun atau kata benda. I will be a teacher. Artinya, saya akan menjadi seorang guru untuk kalimat positif. I will not be a teacher. Artinya, saya tidak akan menjadi seorang guru untuk kalimat negatif. Will I be a teacher? Artinya, apakah saya akan menjadi seorang guru untuk kalimat tanya atau interrogatif. Teacher adalah kata benda. Contoh berikutnya adalah dengan adjektif atau kata sifat. You must be strong. Artinya, kamu harus kuat untuk kalimat positif. You must not be strong. Artinya, kamu tidak harus kuat untuk kalimat negatif. Must you be strong? Apakah kamu harus kuat untuk kalimat tanya atau interrogatif. Strong adalah adjektif atau kata sifat. Dan contoh selanjutnya adalah dengan adverb atau kata terangan. We should be at home now. Artinya kita seharusnya di rumah sekarang untuk kalimat positif. We should not be at home now. Artinya kita tidak seharusnya di rumah sekarang untuk kalimat negatif. Should we be at home now? Artinya apakah kita seharusnya di rumah sekarang untuk kalimat tanya atau interrogatif. At home adalah kata terangan. Sampai di sini apakah bisa dipahami? Oke, mari kita lanjutkan. Model auxiliary verb seperti could dan would juga bisa digunakan untuk membuat permintaan sopan. Saya akan membahasnya pada pertemuan yang lain. Selanjutnya adalah kesimpulan dari penggunaan model auxiliary verb. Model auxiliary verb dapat digunakan untuk membuat kalimat aktif dengan rumus subject plus model plus verb 1 untuk kalimat positif, subject plus model plus not plus verb 1 untuk kalimat negatif, model plus subject plus verb 1 untuk kalimat tanya atau interrogatif. Sedangkan rumus untuk kalimat pasifnya adalah subject plus model plus be plus verb 3 untuk kalimat positif,
Subject plus modal plus not plus be plus verb 3 untuk kalimat negatif. Modal plus subject plus be plus verb 3 untuk kalimat tanya atau interrogatif. Modal auxiliary verb juga bisa diikuti dengan noun, adjective, dan adverb dengan rumus sebagai berikut. Subject plus modal plus be plus noun, adjective, adverb untuk kalimat positif. Subject plus modal plus not plus be plus noun, adjective, adverb untuk kalimat negatif. Modal plus subject plus be plus noun, adjective, adverb untuk kalimat tanya atau interrogatif. Baiklah, kiranya cukup sampai di sini pembahasan penggunaan modal auxiliary verb di pertemuan keempat kali ini. Pada pertemuan berikutnya, yakni pertemuan terakhir, kita akan membahas tentang yes, no questions dan WH questions. Semoga bisa dipahami. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Thank you for watching. Bye.